يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسن لنا بددا يا ربي ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا ربي أنت الكريم وقد جهزت يا آملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا يا ربي بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سمي الأرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآله كل منهم وصحابته أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسمي الأرواح الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد على بركاته وسراره ونواره وعلومه ونفاته في الدين والآخرة وسمي الأرواح وشيخنا ومعلمنا الحبيب عبد الرحمن محمد أحمد زكا وسمي الشافعي هدابي وسمي الله كي يجوا اسم رزقي وسمي الله كي شكرم لي وسمي الله كي سير وسمي الله الحبيب علي بن عبد الرحمن زكا وسمي الله كي بجاشد الله شافي وثم إلى روحي كما شريف الدين عبد الغاني وثم إلى روحي كما صفات الله وثم إلى حسن غزالي بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وعلى كل نية صالحة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini Allah mudahkan langkah kita untuk hadir di majelis yang mulia, majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah gugurkan setiap langkah kaki kita, Allah angkat derajat kita, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari daripada hadis baginda Rasulullah SAW menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian dalam menjalani hidup kita di dunia ini. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah,
Malam ini kita akan masuk pada hadis yang ke-29 daripada bab sabar kitab Riyadhus Shalihin, ya. Minta tolong ditutup pintunya. Ya. Hadis yang ke-29, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu anhu ila annahu qala wa an Anasin radhiyallahu anhu qala lamma thaqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu al-karbu faqalat Fatimatu radhiyallahu anha wa karba abtah faqala laysa ala abiki karbun ba'dal yawm falamma mata qalat ya abtah ajaba rabban da'ah ya abtah jannatul firdausi ma'wah ya abtah ila jibril nan'ah falamma dufina qalat Fatimatu radhiyallahu anha atabat anfusukum an tahthu ala rasulillahi turab. Hadis rawahu al-Bukhari. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang ke-29, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Anas ibn Malik. Mengenai beliau kita sudah pernah membahasnya. Beliau berkata, lamma thaqulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin berat sakitnya atau semakin parah sakitnya, ja'ala yataghashahul karbu, beliau diliputi rasa sakit yang sangat, ya jamaah, Nabi sakit dalam hidupnya itu cuma sekali. Nabi hidup selama 63 tahun, sakitnya cuma sekali. Kapan itu? Sewaktu akan meninggal dunia. Ini yang sedang kita bacakan, ya. Nanti saya akan bahas secara ilmiah kenapa Nabi itu jarang sakit, ya, nanti saya akan bahas setelah ini. Kemudian faqalat Fatimatu radhiyallahu anha, maka Fatimah radhiyallahu anha berkata, wa karba abtah. Nah, ini panggilan ataupun seruan yang menggambarkan rasa kasihan, ya. Wa karba abtah, alangkah menderitanya ayahku, ya begitu, ya. Alangkah menderitanya ayahku. Faqala, maka kemudian Nabi berkata, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum, ayahmu tidak akan menderita lagi setelah hari ini. Jamaah, jadi sewaktu Nabi sakit itu berada di rumahnya Aisyah, bukan di rumahnya Fatimah atau rumahnya Sayyidina Ali. Sebab ada riwayat yang juga kita sama-sama mungkin ketahui bahwa Nabi itu wafat di rumahnya Fatimah. Kemudian riwayat ini rupa-rupanya adalah riwayat yang dibuat-buat oleh orang-orang Syiah. Untuk apa? Untuk menaikkan nama Ahlul Bait dan menyingkirkan nama orang-orang yang menjadi musuhnya orang-orang Syiah. Di antaranya siapa? Sayyidatuna Aisyah.
Dibuat riwayat, sampai-sampai pada riwayat itu kita semua faham, semua mungkin pernah dengar. Jadi Nabi didatangi oleh Jibril, didatangi oleh malaikat maut. Kemudian Nabi bertanya, kemana Jibril? Kemudian malaikat maut ini berkata, Jibril menunggu di langit dunia, enggak mau ketemu engkau. Kenapa enggak mau? Karena Jibril itu merasa enggak tega ngelihat wajahmu dicabut ruhnya. Kemudian singkat cerita, kita sama-sama faham bahwa ketika Nabi diambil nyawanya, sakaratul maut, Nabi berkata kepada malaikat maut, apakah rasanya sakaratul maut memang seperti ini sakitnya? Kata malaikat maut, iya. Kalau memang ini dan semua makhluk hidup, semua manusia termasuk umatku akan merasakan yang namanya sakaratul maut, timpakan semuanya kepada saya agar aku sendiri yang merasakannya. Pernah dengar riwayat itu? Ini riwayat tidak sahih. Cambung sama yang tadi itu. Kemudian Nabi berkata, ummati, ya, ummati. Ini riwayat tidak sahih. Memang betul Nabi berkata ummati, tetapi bukan waktu meninggal. Pada kesempatan yang lain Nabi memang panggil ummati, analaha, tapi bukan waktu meninggal. Saya katakan lagi, ini riwayat adalah riwayat yang direka-reka, yang dibuat-buat oleh orang-orang Syiah. Ya. Ucapan terakhir yang Nabi ucapkan itu bukan ummati, tetapi ila rafiqil a'la, ar-rafiqil a'la, ma'a rafiqil a'la, itu yang Nabi sebutkan. Ini riwayat al-sahih. Apa maksudnya? Ila rafiqil a'la, kepada pendamping yang maha tinggi yaitu Allah. Nabi tidak sabar-sabar ingin berjumpa dengan Allah, ar-rafiq al-a'la, yang menemani pendamping yang maha tinggi yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu ucapan yang terakhir diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Jadi kita mesti faham, mesti jeli, jangan sampai kita menerima segala yang disampaikan. Belum tentu yang disampaikan itu semuanya betul. Maka kita harus punya kemampuan untuk memfilter riwayat apa yang harus kita terima. Ya. Nah, nanti itu Nabi wafatnya berada di pangkuannya Aisyah. Orang-orang Syiah nggak mau terima riwayat ini. Kenapa? Dianggap itu akan memberikan kredit kepada siapa? Aisyah. Nabi wafatnya di pangkuan Aisyah, sampai begitu mereka nggak mau terima. Padahal memang Aisyah yang menjadi sandaran terakhir dalam hidupnya Rasulullah SAW. Ya, baik. Kemudian ketika Nabi menderita sakaratul maut, setiap manusia yang hidup akan merasakan yang namanya sakarat. Berapa sakarat yang akan mereka rasakan? Banyak, bukan hanya satu, bukan hanya dua. Karena sakarat itu jamak taksir. Sakarat, dalam suatu kematian ada beberapa sakarat. Satu sakarat itu lebih sakit daripada 100 pukulan pedang. Makanya Nabi merasakan kesakitan itu. Lalu kenapa Nabi diberikan perasaan sakit seperti itu? Rasa sakit yang diderita oleh Nabi itu adalah cara Allah ingin meninggikan darajatnya. Lihat ya, bahwa semua kesakitan yang kita alami, termasuk sewaktu kita akan menghadapi kematian, yaitu kita berjumpa dengan sakarat, itu rasa sakit akan menggugurkan dosa-dosa kita. Kalau kita banyak dosa, kalau orang yang seperti Nabi akan ditinggikan darajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelihatan rasa sakit yang diderita oleh Nabi, sampai Fatimah berkata, wa karba abtah,
wa karba abtah, alangkah kasihannya engkau wahai ayahku. Ya Allah, kalau anak udah sampai ngomong begitu, berarti yang dilihat sama ayahnya itu apa? Kesakitan yang luar biasa. Sama seperti waktu Bilal bin Rabah akan wafat, dilihat oleh istrinya, dari dahinya Bilal bin Rabah mengalir butiran-butiran keringat yang sebesar-besar biji jagung. Karena merasakan pedihnya, sakitnya sakarat, istrinya pun berkata, wa karbah, wa karbah. Begitu juga ngomongnya, alangkah kasihannya engkau wahai Bilal, gitu ya. Tapi Bilal bisa ngomong, Masya Allah, dalam keadaan sakit masih bisa ngomong. Kata Bilal, kamu salah, harusnya kamu bicara wa tarabah, wa tarabah, ghadan alqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Harusnya engkau berkata, alangkah beruntungnya engkau, karena besok aku akan berjumpa dengan kekasihku Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya. Lihat, Nabi juga waktu dalam keadaan menderita sakit itu, Nabi juga bisa bicara, ya, bisa ngomong, memberikan penguat kepada anaknya yaitu Fatimah. Kata Rasulullah SAW, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum, ayahmu tidak akan menderita lagi setelah hari ini. Artinya itulah kesakitan yang dialami oleh Nabi, ayahnya Fatimah, itulah yang terakhir kali. Setelah ini Nabi tidak akan menderita lagi, karena Nabi akan wafat. Karena Nabi akan wafat. Nabi menenangkan hatinya Fatimah. Disinilah poinnya, kenapa hadis ini dimasukkan oleh pengarang kitab ke dalam bab sobar. Nabi dalam keadaan sakit masih bisa menenangkan hati putrinya agar jangan terlalu bersedih hati bahwa ini adalah kesakitan yang terakhir. Tidak ada orang yang mampu berkata demikian melainkan pada hatinya diliputi oleh perasaan sabar yang luar biasa, dan itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian falamma mata, tatkala Nabi wafat, tatkala Nabi wafat, kemudian anaknya ini berkata, ya abatah ajaba rabban da'ah, wahai ayahku, engkau telah memenuhi panggilan Tuhanmu. Ya abatah jannatul firdausi ma'wah, duhai ayahku, surga Firdaus adalah tempat kembalimu. Ya abatah ila Jibrilu nan'ah, duhai ayahku, kepada Jibril lah kami menyampaikan kabar wafatnya. Falamma dufina, falamma dufina, tatkala Nabi dikebumikan, tatkala Nabi dimakamkan, qalat Fatimatu, berkata Fatimah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, atabat anfusukum an tahthu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab. Apakah diri kalian merasa tenang ketika kalian itu menimbus tanah di atas jenazahnya Rasulullah? Apakah diri kalian merasa tenang? Apakah diri kalian merasa senang ketika kalian menimbus jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tanah? Di dalam riwayat yang lain, Fatimah berkata perkataan ini kepada Anas yang meriwayatkan hadis ini, karena Anas di antara orang yang ikut dalam pengkebumian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Anas, wahai Anas,
Atabat anfusukum antahthu ala rasulillahi turab. Apakah jiwa kalian merasa senang kalian timbun jasad Rasulullah dengan tanah ini? Ya Allah Bapak, kita bisa bayangkan bagaimana rasa cinta yang begitu besar dalam hatinya Fatimah kepada ayahnya. Ketika para sahabat menurunkan tanah, dan tanah itu kan dipijak-pijak. Untuk apa? Supaya dia mendap, ya, supaya dia padat. Dipijak-pijak tanah itu. Maka dengan kecintaan yang besar kepada ayahandanya, apakah kalian merasa senang bahwa jasad Rasulullah SAW kalian timbus dengan tanah itu? Maka jiwa-jiwa yang cintanya besar kepada Rasulullah semua pun merasa tidak tahan ketika jasad yang mulia ditimbun dengan tanah dan juga dipijak-pijak oleh kaki para sahabat ini. Tetapi Anas bin Malik terpaksa melakukan itu karena ini adalah cara yang diajarkan oleh Rasulullah ketika mengkebumikan seorang yang sudah wafat. Anas bin Malik tidak menjawab sepatah pun dari apa yang dikatakan oleh putrinya Rasulullah. Menjaga perasaannya Fatimah, tetapi dia tetap laksanakan itu sebagai tugas, karena itu juga merupakan perintah dari Rasulullah bahwa orang yang mati mesti ditimbun dengan tanah. Bukan semata-mata karena ingin merendahkan jasadnya, tapi juga merupakan bentuk cintanya kepada Rasulullah dan kepatuhannya kepada Rasulullah SAW. Maka kita bisa bayangkan jamaah sekalian, bagaimana perasaan Fatimah ketika menguburkan jasadnya Rasulullah SAW. Maka pantaslah kalau misalkan Fatimah ini berkata demikian, ya. Tetapi itu semuanya tidak keluar daripada koridor-koridor yang dibenarkan oleh syariat. Bahwa orang bersedih ketika ditinggal mati oleh orang yang dicintainya itu merupakan perkara yang biasa. Orang menangis ketika ditinggal orang yang dicintainya itu perkara biasa. Tapi jangan sampai keluar perkataan yang tidak diridhoi oleh Tuhan kita. Nabi kita Muhammad SAW ketika ditinggal mati oleh anaknya yaitu Ibrahim, Nabi juga nangis. Perkara yang jarang terjadi di kalangan orang-orang lelaki di bangsa Arab, yaitu menangisi anaknya ataupun menangisi keluarganya, karena tangisan itu dianggap sesuatu yang lemah, apalagi kalau bagi seorang laki-laki. Tapi Nabi nangis sambil Nabi bersabda, al-ainu tadma', mata ini mengalirkan air matanya, wal qalbu yajza', hati ini juga remuk redam sedih karena kehilangan orang yang dicintai. Wala taqulu illa ma yardar rabb, tapi jangan kalian ucapkan perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Tuhan kalian. Nangis sebagai bentuk kesedihan kita itu tidak dilarang, bersedih hati pun tidak dilarang, tapi jangan sampai perkataan-perkataan yang melanggar dengan syariat itu terkeluar daripada mulut kita. Ya Allah, nanti kalau saya nggak ada ayah, nggak ada istri, nggak ada anak, nanti hidup sama siapa? Yang begini nggak boleh keluar dalam mulut seorang mukmin. Nanti siapa yang kasih makan saya? Siapa yang nyari duit buat saya? Siapa yang hidupin saya? Ucapan begini nggak boleh keluar dari mulut seorang yang beriman kepada Allah. Seolah-olah dia menyandarkan apa yang memberinya makan itu adalah orang tuanya, istri dan anaknya, ibu, bapaknya, ataupun keluarganya. Seolah-olah itu semua yang menjadi sandaran hidupnya. Maka nggak boleh berkata demikian ketika kita ditinggal oleh orang yang kita cintai. Jamaah yang dirahmati Allah, maka ucapan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah ini adalah satu pelajaran penting bagi kita. Jangan sedih hati, bapakmu nggak akan menerima sakit lagi setelah ini. Dan satu ucapan yang akhirnya membuat hati Fatimah itu gembira adalah ketika
Nabi SAW mengatakan kepadanya bahwa orang yang lebih dulu menyusul Rasulullah adalah Fatimah, yang tadinya sedih akan ditinggal oleh ayahnya. Tiba-tiba dia senyum, sampai-sampai Aisyah itu penasaran, kenapa kamu tadi nangis kemudian tiba-tiba senyum? Dikatakan bahwa orang yang pertama kali akan menyusul ayahku adalah aku di kalangan keluarganya. Dan betul jamaah yang dirahmati Allah, setelah Rasulullah wafat, 6 bulan setelah itu Fatimah juga wafat. Tidak lama setelah kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kematian Rasulullah itu adalah sesuatu yang sangat menyedihkan, bukan hanya kepada umatnya, sahabatnya, bahkan binatang-binatang yang biasa berinteraksi dengan Rasulullah, digunakan oleh Rasulullah, itu semuanya merasakan kesedihan. Ada unta yang dimiliki Nabi yang dibeli dari Abu Bakar, yang nama unta itu adalah Al-Qaswa. Ini unta yang menemani Nabi waktu hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika Nabi wafat, ini unta seperti tahu bahwa dia sudah kehilangan orang yang dia cintai. Lalu unta ini terus-terusan mengalirkan air mata, tidak berhenti-henti matanya itu mengalirkan air mata kesedihan, sampai-sampai matanya buta. Kemudian unta ini nggak mau dikasih makanan, nggak mau dikasih minuman. Karena apa? Karena terlalu sedih berpisah dengan orang yang paling dicintainya. Tidak ada orang lagi yang akan menaikinya daripada manusia yang paling mulia, yaitu baginda Rasulullah SAW. Maka unta ini pun lebih dulu menghadap Rasulullah SAW. 2 bulan setelah Rasulullah wafat, Al-Qaswa, yakni untanya Rasulullah, ikut-ikutan wafat karena terlalu sedih, gak bisa lagi menahan kesedihannya karena ditinggal orang yang paling dicintainya. Bahkan ada orang-orang yang ketika mendengar Rasulullah wafat, ya Allah, butakan mata saya biar saya tidak bisa lagi melihat selain Rasulullah SAW. Buta matanya. Bahkan ada orang yang berkata, ya Allah, cabutlah nyawa saya setelah saya tahu bahwa Rasulullah itu meninggal dunia. Ada yang berdoa seperti itu. Saking apa? Saking cintanya dia kepada baginda Rasulullah SAW. Maka jamaah yang dirahmati Allah, inilah cerita tentang bagaimana Rasulullah mengakhiri hidupnya, ya. Dan tadi kita sudah cerita di awal bahwa inilah sakit yang pertama dan terakhir yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Secara ilmiah ini bisa dipelajari, Pak. Kenapa baginda Rasulullah itu orangnya jarang sakit? Karena Rasulullah menjalankan pola hidup yang sangat baik dan seimbang. Nabi itu tidak pernah begadang. Setelah Isya, kalau tidak ada urusan penting, Nabi akan tidur. Nabi tidak pernah begadang. Nanti setelah Isya awal itu Nabi tidur, Nabi bangun lagi di sepertiga malam yang akhir. Untuk apa? Untuk qiyamul lail. Nabi tidak penuhi malam itu dengan ibadah semalaman, tidak. Nabi berikan hak untuk badannya berehat. Dan secara kedokteran itu betul-betul membantu tubuh kita untuk memproses sesuatu yang harusnya dikeluarkan dari tubuh. Setelah jam 10, katakan begitu ya, jam 10 ke atas itu adalah waktu yang terbaik untuk merehatkan organ dalaman tubuh kita. Maka jangan makan sebaiknya seperti itu. Karena ketika orang makan, dia akan memperberat kerja organ yang seharusnya waktu itu dia tidur. Ketika orang tidur setelah jam 10, maka kerja organ dalaman tubuh kita untuk mengeluarkan toksin-toksin, zat yang tidak bermanfaat bagi tubuh itu akan optimal.
Tapi kalau begadang, dia dipaksa bekerja. Akhirnya apa? Akhirnya organ yang seharusnya maksimal jadi nggak maksimal. Jadi kita akan diserang banyak penyakit. Livernya rusak, ginjalnya rusak. Ketika ginjal sudah mulai rusak, nanti akan kemana-mana itu. Pankreasnya rusak. Oh itu nanti kalau pankreas rusak bisa jadi kencing manis. Macam-macam tuh. Dari apa? Daripada cara hidup yang tidak seimbang. Nabi contohkan seperti itu. Bukan berarti tidak boleh bergadang. Kata Oma kan begitu. Begadang boleh saja kalau ada kopinya. Kalau ada perlunya. Tapi jangan keseringan ya. Lihat bagaimana Rasulullah gaya hidupnya. Dan Nabi kita Muhammad SAW juga adalah orang yang pandai untuk mengatur gaya makannya. Nabi makan sesuatu, Nabi akan timpalin dengan sesuatu yang bisa menetralkannya. Ya, contoh misalkan Nabi makan daging, Nabi akan makan juga sesuatu yang bisa memproses daging itu agar lebih cepat diserap oleh tubuh kita sehingga tidak menjadi berbahaya bagi tubuh. Ya, ketika Nabi makan sesuatu yang nilai lemaknya tinggi, Nabi akan makan apa? Misalkan dengan apa itu namanya? Kalau di sini nggak ada, namanya barley. Barley itu seperti biji selasih tapi agak besar sedikit. Nah, itu Nabi makan itu. Untuk apa? Makanan itu adalah zat yang mengandungi nilai fiber tinggi. Fiber itu kan makanan yang berserat tinggi ya. Kalau kita makan daging contohnya, kemudian kita makan makanan yang berserat, dia akan lebih cepat diproses. Begitu. Jadi kalau kita bicara masalah ini panjang Pak. Ada kitab khusus itu yang bicara tentang makanan-makanan yang biasa dimakan oleh Nabi. Dan kita lihat betapa seimbangnya gizi yang masuk ke tubuhnya Rasulullah SAW. Ya, baik. Itu berkaitan dengan hadis yang ke-29. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, sudah mau jam 7 ya. Baik, ada yang mau bertanya silakan kalau ada. Kalau nggak ada kita ya. Ya. Rasulullah apa yang dikerjakan itu termasuk sunnah? Ya. Dah itu aja. Semasa hidupnya Rasulullah, apakah itu termasuk sunnah? Sunnah maksudnya sunnah yang mesti diikuti gitu ya. Semua perjalanan hidup Nabi itu akan menjadi sunnah. Apa artinya sunnah? Sunnah itu adalah jalan hidup. Ya, secara bahasa sunnah itu adalah jalan hidup. Tapi sunnah ini ada beberapa kategori. Ada yang namanya sunnah jibiliyah, ada yang namanya sunnah adiyah, ada yang namanya sunnah tasyri'iyah. Yang mana yang Nabi tekankan untuk kita ikut? Yang Nabi tekankan untuk kita ikuti yang ketiga, yaitu sunnah tasyri'iyah, sunnah yang menjadi syariat. Ya, contoh, jangan kita bohong, jangan kita sakitin orang, jangan kita sakiti tetangga. Contohnya ya, jangan kita berkata-kata yang buruk. Itu kan sunnah, ya, karena Nabi yang ucapkan. Itulah yang disebut sunnah tasyri'iyah. Lalu bagaimana dengan yang tadi saya sebutkan itu? Tidurnya Nabi, kemudian makannya Nabi, ya kan? Apakah itu sunnah tasyri'iyah? Itu tidak. Itu menjadi sesuatu, contoh ya, makanan yang Nabi makan itu adalah disebut sunnah jibiliyah, sunnah yang bersifat kecenderungan diri Nabi. Setiap manusia itu punya kecenderungan pribadi.
Saya dengan Pak Sofi mungkin makanannya beda-beda apa yang disukainya. Saya demen ini, Pak Sofi nggak demen, contohnya. Ya, saya demen misalkan nasi kebuli, Pak Sofi kurang demen, contohnya. Itu kan namanya kecenderungan. Nabi sebagai manusia biasa itu punya nilai jibiliyah. Sebagai contoh, Nabi pernah ditawarkan oleh Khalid bin Walid satu makanan yang disebut dengan dob. Dob, apa itu dob? Dob itu adalah kadal gurun. Kalau disebut, kita singkat aja jadi apa? Kadrun. Tapi kadrun ini jadi perkataan yang dijadikan untuk menjelek-jelekkan orang Arab jadinya. Kadal gurun ini pernah ditawarkan kepada Nabi, habis dibakar tinggal dimakan, dikasih, ditawarin ke Nabi, ya Rasulullah silakan makan. Kata Nabi, ini apaan? Ini dob. Kata Rasulullah apa? Saya nggak pernah lihat makanan ini di kampung saya nggak biasa makan. Kalau kamu mau makan silakan. Tapi Nabi nggak makan. Kenapa beda? Karena kecenderungan orang beda-beda. Ya, Nabi lagi makan, lagi nyendok sayur, diliatin sama Anas. Anas lihat Nabi makan apa itu? Ternyata Nabi makan labu. Kata Anas, sebelum ini saya nggak pernah suka makan labu, tapi setelah aku lihat Nabi makan labu, saya jadi suka makan labu. Ini contoh lain bahwa ada kecenderungan yang berbeda antara Anas dengan Rasulullah. Yang begini, ini wajib diikuti atau tidak? Ini tidak. Disuruh tidak oleh Nabi untuk kita ikuti, yang ini tidak. Tapi kalau kita ingin mengikutinya, contohnya tadi kan gaya tidurnya Nabi, kita ikuti itu, ingatlah, kalau orang yang menjadi manusia paling sempurna di mata Allah, maka yang menjadi kebiasaannya adalah kebiasaan yang paling sempurna. Tuh, kaidahnya begitu. Maka kebiasaan-kebiasaan manusia yang paling sempurna, kalau kita ikuti akan kita dapati manfaatnya, walaupun ini tidak disyariatkan. Ya, maka boleh kita ikuti itu, tapi tidak bernilai seperti tasyri'iyah tadi. Dapat nggak pahalanya? Dapat. Atas apanya? Bukan atas kesamaannya, tetapi atas niat kita ittiba kepada Rasulullah SAW, mengikuti Rasulullah SAW. Contoh lain, ini terakhir, sunnah adiyah. Nabi itu kan orang Arab, ya. Nabi orang Arab. Orang Arab punya cara berpakaian sendiri. Nabi pakai gamis, baju terusan. Nabi pakai jubah. Nabi pakai rida, pakai imamah. Itu kan gaya orang yang hidup di zaman Nabi, ya kan? Sebagai orang Arab itulah pakaiannya. Pakaian seperti ini disyariatkan tidak? Ini tidak disyariatkan. Kita mau pakai apa saja dengan niat kita menutup aurat, maka itu adalah bernilai sunnah. Tetapi kalau kita ingin pakai gamis, karena apa? Karena ikut Rasulullah, dapat pahala tidak? Dapat dong. Pakai imamah karena ikut Rasulullah, dapat pahala tidak? Dapat. Atas dasar apanya? Bukan dasar kesamaannya, tetapi atas dasar ittiba kepada Rasulullah, karena dasar cinta kita kepada Rasulullah. Begitu. Maka dapat nilai pahalanya. Makanya jangan terlalu sinis kepada orang yang berkata, ngapain pakai gamis, itu kan pakaian orang Arab. Memang betul itu pakaian orang Arab, tapi lihat dulu niat dia pakai gamis itu apa. Kalau dia pakai gamis niatnya adalah untuk mengikuti Rasulullah, maka jangan salahkan dia ingin mencintai Rasulnya, walaupun dari segi cara berpakaiannya saja. Begitu ya. Maka harus kita fahami konsep ini, gitu ya. Makanya, tapi jangan salah, jangan sampai keliru. Kita pakai gamis, tapi mulutnya jahat sama orang. Ya, ini jadi sekeliru nih. Yang gamisnya itu nggak disyariatkan, tapi yang disyariatkan malah yang nggak dipakai.
Zolim sama orang, nipu orang. Pakaiannya apa? Pakaiannya pakaian seperti orang seperti Nabi. Yang baru-baru ini viral lah tuh. Yang Gus apa itu namanya? Gak usah disebutin. Ngobatin orang, kan pakaiannya Masya Allah, pakai gamis, pakai imamah, kan kayak orang bener itu pakaiannya. Tapi nipu orang. Nabi suka nggak yang kayak begitu? Oh, nggak suka. Perbuatannya itu bertentangan dengan syariah yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, maka itu yang harus difahami dengan baik. Oke, ada lagi? Meninggal? Di mana? Ya. Aisyah. Oh, minta jelasin. Ya, yang sahih adalah Nabi wafat di rumahnya Aisyah, bukan di rumah Fatimah. Di rumah Aisyah. Hadisnya di rumah Aisyah. Ali datang, Fatimah datang. Di antaranya banyak beberapa orang yang masuk ke rumahnya Aisyah. Ya, ini bukan di rumahnya Fatimah, tapi di rumahnya Aisyah. Ya, yang beredar di masyarakat itu di rumahnya Fatimah, bukan, tapi di rumahnya Aisyah. Ingat ya, Nabi itu wafat di kamarnya, yang kamarnya itu juga merupakan kamarnya Aisyah. Dan Nabi dimakamkan di mana dia wafat. Di mana wafatnya? Di rumah yang jadi rumahnya Aisyah itu. Makanya kan kalau kita lihat makam Nabi, itu dulunya rumah Aisyah. Waktu Nabi wafat, Aisyah nggak pindah. Abu Bakar wafat, Aisyah tetap di situ. Tetapi ketika Umar wafat, Aisyah kemudian minta di dinding. Di dinding. Kenapa? Karena Umar bukan orang yang punya hubungan darah dengan dia. Umar orang lain, dia malu, maka ditutup dengan dinding. Itulah bukti bahwa Nabi meninggal di rumah Aisyah. Fatimah rumahnya bukan di situ. Fatimah rumahnya di belakang dekat Raudhah, belah sana itu rumahnya Fatimah. Ya, sekira cukup ya. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kana Allah ya kana nasta'in. Shalatul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wardu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha بعليها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.